Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop Jihife. Sebelum Xiaoyan pergi, sebenarnya Xiaoyan berusaha mencari Tianwu. Bagaimanapun dia masih banyak membantunya. Bahkan jika Tianwu tidak mengambil tindakan pada akhirnya, Xiaoyan juga ingin mengucapkan terima kasih padanya. Tapi saat Xiaoyan mencarinya, dia tidak menemukan Tianwu lagi. Jadi kemungkinannya Tianwu dan 3 monster itu sudah pergi lebih awal. Sepertinya dia sudah tidak ingin memiliki hubungan sebab akibat yang mendalam dengan Xiaoyan. Jadi Tianwu tidak membantu. Oleh karena itu dia pergi lebih awal. Namun memiliki hubungan seperti ini saja sudah cukup. Bagaimanapun Tianwu juga sudah memberikan keberuntungan kepada Xiaoyan. Bahkan dia memberi Xiaoyan keterampilan bertarung tingkat kuno. Pada saat ini, Xiaoyan juga memikirkan kristal pengolah langit yang sebelumnya tertanam di tubuh Tianwu, kemudian diserap oleh pagoda kekosongan roh. Hanya saja, Xiaoyan tidak punya waktu untuk memeriksanya sekarang. Lagi pula, sekarang Ye Beijing telah mengikutinya. Sekarang, Xiaoyan telah bertemu 3 orang dari 9 orang di alam dewa kekacauan. Su Qiantai, Hua Chan, dan Ye Beijing. Tampaknya, di alam dewa kekacauan yang misterius ini sepertinya tidak butuh waktu lama lagi untuk identitas asli semua orang terungkap. Atau Xiaoyan akan memiliki kesempatan untuk melihat yang lainnya. Bagaimanapun mereka semua adalah makhluk yang sangat kuat dan mereka sedikit banyak akan berinteraksi satu sama lain. Apakah Anda ingin segera meningkatkan kekuatan Anda? Ye Beijing membelalakkan matanya yang menawan. Kemudian dia bertanya pada Xiaoyan. Tentu saja. Meskipun tidak tahu apakah itu baik-baik saja, tapi dia masih mengangguk. Sebenarnya saya punya metode yang dapat membantu Anda menerobos ke tingkat kedua keabadian dewa dalam waktu singkat. Ye Beijing berkata dengan penuh semangat. Mendengar itu, Xiaoyan memandang wanita di depannya, dan setelah mengenalnya, pada saat ini Ye Beijing berpikir bahwa dia dapat dengan jelas menebak kesalahpahaman apapun. Apakah itu adalah kultivasi ganda? Xiaoyan bertanya dengan ragu-ragu. Tepat ketika suara Xiaoyan keluar, Ye Beijing segera menghampiri Xiaoyan dan mengacungkan jempolnya. Benar saja, Anda adalah reinkarnasi yang mulia, jadi Anda sangat pintar. Karena Anda bisa menebak semuanya, maka Anda juga seharusnya bisa menebak bahwa saya sangat menyukai Anda. Meskipun suara Ye Beijing terdengar tidak nyaring, namun ruangan di sini tidak besar, sehingga wajar saja jika suaranya sampai ke telinga kakak-kakak senior. Pada saat ini, warna aneh muncul di wajah Rancang dan yang lainnya. Adik perempuan, adik laki-laki saya adalah orang yang sangat panas, dan wanita biasa tidak akan bisa masuki hatinya. Anda tahu, apakah saya wanita biasa? Ye Beijing berbalik dan tersenyum main-main. Kepribadian dan kelucuannya sepertinya bertentangan satu sama lain. Sosoknya yang halus dan kulitnya yang cerah dan lembab, terlihat seperti diukir dari batu giok putih, sehingga dia terlihat sangat indah. Melihat itu, Rancang tersipu dan berkata, metode budidaya ganda ini memiliki banyak kelemahan. Jadi apakah saudara perempuan sangat yakin tentang ini? Mendengar itu, Ye Beijing semakin tersenyum. Dalam metode kultivasi ganda saya, memiliki peningkatan kekuatan yang besar, bahkan agak saling menguntungkan. Adapun efek sampingnya tidak perlu dipikirkan. Yang penting keduanya akan tetap senang. Sambil berbicara, Ye Beijing bergerak ke arah Xiaoyan lagi, tetapi Xiaoyan berusaha sekuat tenaga untuk menghindarinya, karena bibir merah Ye Beijing hampir menyentuh pipi Xiaoyan. Dengan aroma yang harum, Xiaoyan tidak bisa menghindarinya, sehingga Xiaoyan tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian, Ye Beijing berbisik di telinga Xiaoyan. Tidak masalah, Anda tidak bisa berdiri sebelumnya, karena kali ini saya sudah menyiapkan ramuan itu, dan saya pasti akan membiarkan Anda mengambilnya. Dan melawan saya selama 300 ronde dengan tongkat langit cerah. Di bawah penampilan Ye Beijing yang ceria dan cantik, dia benar-benar mengucapkan beberapa kata harimau dan serigala.
sehingga semua kakak laki-laki di dekat Xiaoyan langsung bubarkan. Apakah ini sesuatu yang bisa mereka dengar? Hanya saja saya tidak merasakannya. Sambil berbicara, Xiaoyan tersenyum pahit. Seperti kata pepatah, cinta tumbuh seiring waktu. Jika Anda tidak merasakannya sekali, lakukan selagi. Jika Anda tidak merasakannya 2 kali, lakukan 3 kali. Ye Beijing melompat-lompat di depan Xiaoyan seperti kelinci putih kecil. Tapi sepertinya dia tidak ingin memaksa Xiaoyan. Saat ini, Sensi dan Taisu dalam situasi kritis. Dan sekarang pertarungan antara Sensi dan Taisu akan segera dimulai. Tapi Ratu masih ditangkap oleh Taisu. Pada saat ini, Xiaoyan hanya bisa membuat alasan dan terus membuat alasan. Jika itu masalahnya, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Ye Beijing meletakkan tangannya di bahu Xiaoyan. Bahkan tanpa menunggu reaksi Xiaoyan, kedua sosok itu tiba-tiba menghilang dari batera dalam sekejap. Setelah beberapa saat, sebuah selip batu giok kembali yang ditinggalkan oleh Xiaoyan untuk saudara-saudara senior Xiaoyan. Kakak senior yang terkasih, segera setelah sampai ke alam dewa kuno dan melakukan persiapan, pergilah ke lokasi Taisu berada, dan saya akan meninggalkan tanda di sepanjang jalan. Setelah meninggalkan pesan pada selip batu giok, Xiaoyan dan Ye Beijing sudah berada di kompas dan terus melaju menuju kehampaan di depannya. Sementara Ye Beijing dengan penasaran menerangi lautan hampa Sensi yang lebih besar dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Dunia ini sangat menarik. Terakhir kali saya ke sini adalah ribuan tahun yang lalu. Orang-orang di sini lebih baik dari orang-orang dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Ye Beijing berbicara seperti laki-laki dan setelah mengatakan itu, dia mulai melepas pakaiannya di depan Xiaoyan. Apa yang Anda lakukan? Ayo jangan lakukan ini. Lihat Ye Beijing telanjang, Xiaoyan sangat cemas. Bagaimanapun dia sekarang sendirian. Kali ini, Xiaoyan memikirkan kata kultivasi ganda untuk pertama kalinya. Kemudian Ye Beijing mencubit ke arah bajunya dan tanpa sadar, melangkah mundur. Dia tampak seperti wanita yang berperilaku baik. Tubuh indah itu seputih batu giok hanya ditutupi kain kasa. Pada saat ini, Xiaoyan segera menutup matanya dengan tangannya, meski celah di antara jari-jarinya agak besar. Melihat itu, Ye Beijing tertawa. Kemudian dia segera mengenakan pakaian kasa panjang. Pada saat yang sama, Gu Qin tiba-tiba muncul di depannya. Apa yang sedang Anda lakukan? Tanya Xiaoyan dengan bingung. Saya hanya ingin memainkan sebuah lagu untuk Anda. Setelah berbicara, Ye Beijing duduk dengan Qin di tangannya. Dahan pinggang ramping terlihat sangat menawan. Jari-jarinya yang seperti batu giok memetik senar dan suara merdu Qin segera keluar. Mendengar itu, sejenak Xiaoyan merasa rileks dan bahagia, dan seluruh pikirannya menjadi tenang karenanya. Yang membuat Xiaoyan duduk bersila dan mendengarkan musik tanpa henti. Ini adalah anggur abadi yang terbaik. Tuan muda, Anda bisa minum sekarang, dan saya akan memainkan Qin untuk menghibur Anda. Jelas, ayo minumlah. Ini adalah rutinitas yang dilakukan Yuyan, tidak bisa lagi atasi. Jadi Ye Beijing berencana untuk mengubahnya. Bagaimanapun mustahil baginya untuk menangkap Xiaoyan dengan paksa. Mendengar itu, Xiaoyan mengangguk untuk minum, bahkan tidak ada kekurangan anggur di gelasnya. Anda tidak perlu khawatir, seperti yang saya katakan sebelumnya. Jika Anda tidak memiliki emosi, saya tidak akan memaksa Anda. Bagaimanapun itu tidak ada artinya. Anggur ini dibuat oleh 9 dewa. Anda baru saja menembus keabadian dewa tingkat pertama, dan Anda bisa menggunakan ini untuk menstabilkan ranah Anda. Xiaoyan awalnya ragu-ragu, jadi dia menyesap minuman sedikit. Namun perasaan hangat segera memenuhi seluruh tubuhnya. Dia bahkan bisa dengan jelas merasakan anggur mengalir ke tenggorokannya dan jatuh ke perutnya. Seperti yang dikatakan Ye Beijing, ada aturan dalam pembuatan anggur abadi. Jadi ini memang bukan minuman biasa, tapi minuman abadi yang nyata. Karena seteguk anggur ini bahkan bisa membuat dewa pertarungan bisa langsung menerobos ilusi keabadian di Kaisar. Tapi yang terpenting adalah setelah meminum segelas anggur ini, Xiaoyan tidak akan bisa mengendalikan diri dan ingin terus minum.
Meskipun Xiaoyan memiliki kemauan yang kuat, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak meletakkan tangannya di atas botol anggur. Ketika Ye Beijing melihat ini, dia langsung tersenyum. Ayo, kita minum. Saya akan meminumnya lebih awal, dan saya akan memberi Anda anggur sebanyak yang Anda mau. Mendengar itu, Xiaoyan tersenyum pahit di dalam hatinya. Sepertinya hanya ada sedikit pria di dunia yang belum dia ditangkap. Ngomong-ngomong, jika ada kesempatan saya ingin bertemu dengan tubuh asli Anda, kata Ye Beijing sambil memandang Xiaoyan, mengedipkan matanya yang besar yang membuat wajah Xiaoyan memerah, dan dia menemukan bahwa anggur abadi yang tertelan di perutnya tidak dapat diselesaikan dengan kekuatannya sendiri, dan dia sudah merasa pusing. Namun perasaan ini pas dan membuat orang merasa senang. Bagus, anggur yang enak. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.